Halo, kembali lagi di Gaptek.id dan akhirnya tiba juga waktunya buat gua untuk ngebahas Ryzen 9000 series atau Zen 5. Harusnya arsitektur Zen 5 ini dirilis pada tanggal 31 Juli 2024. Tapi sempat mundur dan bahkan mundurnya itu jadi dua bagian ya. Yang pertama itu yang bakalan rilis adalah AMD Ryzen 7 dan juga Ryzen 5-nya di tanggal 8 Agustus 2024. Sementara untuk Ryzen 9-nya itu di tanggal 15 Agustus 2024. Ini ceritanya cukup panjang sebetulnya karena waktu gua ke LA itu sebetulnya udah disebutkan bahwa reviewnya itu harus naik tanggal 31 Juli 2024. Itu semua line up-nya. Bahkan ketika gua pulang ke Indonesia, itu gue tanya ke AMD Indonesia juga, sampelnya katanya mereka udah terima dan siap disebarkan ke beberapa media. Tapi selang beberapa hari gue masih agak bingung kenapa AMD Indonesia belum ngirim-ngirim sampelnya nih ya ke studionya Gaptek ataupun ke media lain. Ternyata besokannya itu dari AMD HQ sempat email gue juga bahwa mereka nge-recall semua sampel bahkan sampai ke retail yang udah ada di distributor untuk ditukar ke batch 2 mereka. Karena di batch pertamanya itu mereka sempat ada permasalahan di quality control sehingga daripada ntar terjadi RMA yang lumayan banyak, maka dari itu keputusan AMD adalah mengundur perilisannya dan nuker semua batch pertamanya dengan batch kedua yang udah jauh lebih beres. Dan maka dari itu untuk batch keduanya juga mungkin si Ryzen 9-nya ini lebih telat nyampenya. Dan itu secara global ya, nggak cuma Indonesia doang. Di video kali ini gue bakalan ngebahas Ryzen 7 9700X terlebih dahulu. Nggak ada Ryzen 5-nya di sini, tapi gue akan usahakan di pertengahan Agustus nanti gue bakalan coba untuk ngebahas Ryzen 9-nya juga kalau sampelnya udah nyampe. Karena sampai saat ini untuk Ryzen 9 itu sampelnya juga memang belum sampai. Gue udah sempat ngebahas mengenai konfigurasi arsitektur, abis itu perubahannya apa aja, apa yang AMD tawarkan di video-video gue sebelumnya. Kalian bisa cek aja liputan gue waktu di Computex dan juga waktu AMD Tech Day di Los Angeles. Jadi kalau kalian mau tahu lebih panjang soal konfig-konfig dari Zen 5, itu kalian bisa tonton videonya. Karena di video kali ini bakalan lebih fokus untuk ngebahas performance dari Ryzen 7 9700X. Mungkin gue bakalan kilas sedikit-sedikit aja untuk konfigurasi atau spesifikasi dari CPU ini. Ryzen 7 9700X itu dia punya codename Granite Ridge ya dengan arsitektur Zen 5 4 nanometer. CPU ini punya 8 core 16 thread, punya base clock 3,8 GHz, dan maksimum boostnya itu di angka 5,5 GHz. Untuk 9700X, cache-nya itu nggak terlalu gemuk ya. L3 cache-nya masih ada di 32 MB aja, dan L2 cache-nya ada di 8 MB aja. Tapi yang menarik dari 9700X adalah bahwa meskipun ini adalah seri X, tapi AMD memberikan TDP 65 Watt atau PPT di angka 88 Watt. Jadi berasanya nih kayak CPU non-X ya. Tentunya CPU ini menggunakan platform soket AM5, jadi kalian bisa menggunakan chipset AMD 600 atau 800 series yang akan datang nanti. Tinggal update BIOS aja dan pastiin kalian menggunakan paling enggak itu BIOS untuk AGESA 1200A patch-nya. Untuk memori tentunya ini hanya mendukung untuk memori DDR5 aja dan maksimum JEDEC-nya di 5600 MT per second. CPU ini punya 24 PCIe lane dan itu udah mendukung PCIe Gen 5. Tinggal tergantung motherboardnya aja, itu motherboardnya punya dukungan PCIe Gen 5 juga atau enggak. Kalau CPU-nya sih sebetulnya udah support. Ada integrated graphics, tapi ini nggak spesial sih karena integrated graphics-nya nggak ada yang berubah. Dua compute unit dengan RDNA 2. Nah, apa aja yang ditawarkan dari AMD untuk arsitektur Zen 5-nya? Gue bakalan kilas balik juga sedikit di sini ya. Apa yang AMD tawarkan untuk Ryzen 9000 series di desktop ini? Yang pertama adalah TDP dan package power lebih rendah. Angka TDP 65 Watt biasanya diberikan pada seri non-X seperti yang gue sebutkan tadi. Lalu ada peningkatan IPC hingga 16%. AMD juga mengklaim bahwa temperaturnya tuh lebih rendah hingga 7 derajat Celcius pada level TDP yang sama dengan asumsi menggunakan sistem pendingin yang sama juga. Intinya, arsitektur Zen 5 ini mengedepankan efisiensi secara keseluruhan. AMD nggak maksain prosesor ini untuk push se-ekstrim mungkin atas nama performance kenceng aja, sehingga belum ada peningkatan dari segi jumlah core pada seri ini. Kalau kita bicarainnya lawan dari Ryzen 7 9700X itu apa? CPU ini dibanderol dengan harga sekitar 6,5 juta rupiah di Indonesia. Itu udah dikonfirmasi sama AMD Indonesianya langsung. Jadi kalau kita ngelihatnya dari segi harga, sebetulnya
CPU ini akan bertabrakan langsung dengan AMD Ryzen 9 7900 polos dan juga Ryzen 7 7800X 3D. 7800X 3D sendiri ialah CPU yang tepat untuk melawan Core i7 14700K loh, khususnya pada skenario gaming. Jadi sebetulnya ekspektasi performance dari 9700X bisa juga seperti itu, dengan tambahan efisiensi yang AMD tawarkan tadi. Ryzen 7 7800X 3D juga bakalan gua jadiin pembanding utama di video kali ini, termasuk dengan Core i7 14700K. Selebihnya kayak Ryzen 9 7900, 7900X, itu bakalan gue masukin juga datanya, tapi itu bukan data retest, jadi hanya data sintetik yang memang bisa gue input lagi. Dan seluruh CPU AMD yang dites, ini gue bakalan menggunakan motherboard Gigabyte B650E Aorus Elite X AX Ice. Motherboard ini salah satu yang gue rekomendasikan juga waktu gue bikin list motherboard AM5. Karena dengan harga 4,4 juta rupiah, sebetulnya motherboard ini levelnya udah berasa seperti X670. Dia udah punya PCIe Gen 5, baik di PCIe x16 ataupun di slot M.2-nya. Udah ada easy latch di bagian slot M.2-nya pula. Udah full ke cover sama heatsink juga ya ini motherboard. Punya jumlah USB yang banyak, bahkan ada dukungan USB 4-nya. Wi-Fi 6E juga ada, LAN 2,5 Gbps juga ada. BIOS flashback tersedia, dan config VRM-nya pun terbaik di kelasnya dengan heatsink VRM yang udah cukup badak. Jadi kalau sekadar ngeliat chipsetnya aja mungkin ya rasanya kayak mahal ya, B650 harga segini. Tapi asal kalian tahu, chipset X670 atau X670E pun di harga 4 jutaan malah belum selengkap ini. Bahkan masih banyak yang PCIe Gen 5-nya aja nggak ada. Pemilihan chipset di AMD ini kalau I/O-nya nggak lengkap ya sebetulnya rugi. Karena kalau bicara overclocking, chipset B650 pun udah bisa selama VRM-nya juga bagus. Untuk pengaturan-pengaturan di BIOS-nya, gue nggak ada setting yang aneh-aneh, jadi jalan default aja, cuma aktifin profile Expo aja ya untuk memorinya yang berjalan di DDR5 6000 CL36. Ada fitur baru sih di dalam BIOS-nya, yaitu adalah Curve Shaper. Curve Shaper saat ini hanya ada pengaturannya lewat BIOS, dan itu memang nyelam banget. Itu dikarenakan variabel tuningnya belum sesederhana itu. Dan di video kali ini kita bakalan lebih banyak bicarain performance out of the box-nya aja terlebih dahulu. Lalu di bagian Ryzen Master, tersedia fitur tambahan yaitu Expo on the Fly, di mana kita bisa mengaktifkan profile Expo lewat Ryzen Master tanpa melakukan restart atau reboot. Saat ini baru bisa untuk Expo dengan rating DDR5 6000 atau 6400 aja. Dan untuk testbed keseluruhan yang gue gunakan kurang lebih seperti ini. Untuk platform Intelnya itu gue bakalan menggunakan Z790 Aorus Master X seperti biasa, dan bakalan ada dua CPU Intel yang gue pakai, yaitu 14900K dan 14700K. Tenang aja, ini CPU Intelnya yang gue pakai nggak ada crash sama sekali ya. Jadi CPU yang ada di testbed gue sejauh ini nggak bermasalah. Dan untuk AMD-nya itu bakalan ada lumayan banyak yang gue tes di sini. Terutama yang gue retest itu adalah 7900X, 9700X, dan juga 7800X 3D. Selebihnya gue bakalan pakai GPU RTX 4080 Super Aorus Master. Untuk platform Intel juga di sini gue bakalan menggunakan Intel Default Performance ya untuk profile di BIOS-nya. Menyesuaikan dengan kondisi Intel saat ini, meskipun CPU gua nggak ada yang bermasalah sama sekali. Sementara untuk platform AMD, di sini gua bakalan menggunakan posisi TDP default dan juga menggunakan PBO, khususnya untuk Ryzen 7 9700X. Kita cek performance sintetiknya melalui Cinebench R23, baik itu single core ataupun multi-core-nya. Di sini untuk Ryzen 7 9700X punya skor di 20.800 sekian. Angka ini udah lebih kencang sekitar 2000 poin lebih dari Ryzen 7 7800X 3D. Angkanya juga udah lumayan dekat dengan Core i5 13600K, tapi sekali lagi 9700X di sini punya TDP 65 watt. Ketika menggunakan PBO, di sini skornya naik menjadi 23500 yang berarti udah di atas sedikit dari Core i5 13600K dan juga udah mulai ngedekat ke Ryzen 9 7900 meskipun ini hanya 8 core 16 thread. Single core-nya untuk Ryzen 7 9700X ada di angka 2200 dengan clock speed up to 5,5 GHz. Sebetulnya memang IPC-nya sangat-sangat luar biasa. Bahkan jauh lebih kencang dari Ryzen 9 7900X. Kalau kita cek CPU power-nya di sini, Ryzen 7 9700X memakan daya sekitar 88 watt sesuai dengan PPT-nya. Angka segini sebetulnya nggak berbeda jauh dari Ryzen 7 7800X 3D. Jadi dengan power yang sama, Ryzen 7 9700X punya kemampuan single core atau multi-core yang lebih kencang dari 7800X 3D. Tapi sebetulnya Ryzen 9 7900 masih cukup efisien ternyata di sini karena ya dia hanya memakan 92 watt aja. Catatannya ialah ketika menggunakan
PBO. Karena ketika kita menggunakan PBO, Ryzen 7 9700X memakan daya sekitar 164 watt, hampir 2 kali lipat lebih gede dengan peningkatan performance yang nggak terlalu signifikan seperti yang udah kita lihat tadi. Tapi kalau kita cek lagi, jika dibandingkan dengan 13600K, 14900K, atau 14700K, itu bedanya jauh banget dari segi CPU package power. Gue juga udah catat di sini untuk multi-core per wattnya, ini untuk mengukur seberapa efisien prosesornya. Nah, Ryzen 7 9700X di sini punya angka 236,8 multi-core per watt ya. Jadi ini adalah skor Cinebench R23 dibagi dengan power consumption atau CPU package powernya tadi. Kalau kita lihat di sini Ryzen 9 7900 memang kelihatannya masih cenderung lebih efisien jika kita melihatnya kemampuan dari multi-core-nya. Sementara Core i7 14700K berada di posisi yang paling bawah dalam data pengujian ini. Nah, yang menarik ini adalah di bagian CPU temperatur, karena Ryzen 7 9700X ini adem banget, terutama dalam kondisi defaultnya. Idle-nya di 36 derajat Celcius dan ketika full load bahkan nggak nyentuh ke angka 49 derajat Celcius. Semua pengujian di sini menggunakan all-in-one water cooling 360 mili. Dan ini membuktikan juga bahwa Ryzen 7 9700X atau si arsitektur Zen 5 itu memang punya karakteristik yang jauh lebih adem ketimbang Zen 4. Tapi ketika kita menggunakan PBO itu udah lain cerita. Temperaturnya jadi jomplang banget dan jadi cenderung tinggi. Ini disebabkan karena Ryzen 7 9700X memakan daya 160 watt lebih ya ketika menggunakan PBO. Dan bahkan 7800X 3D itu punya temperatur yang sangat-sangat tinggi pada padahal CPU package powernya itu masih ada di angka sekitar 90 wattan gitu. Gue sempat ngecek kenapa ini bisa terjadi. Kenapa Ryzen 7 9700X temperaturnya itu jomplang banget dan CPU package power itu jomplang banget ketika menggunakan PBO. Ini gue cek voltasenya atau V-core-nya. Dalam kondisi default itu dia ketika full load, V-core-nya itu jalan di sekitar 1,02 sampai dengan 1,04 volt aja. Sementara ketika kita menggunakan PBO, itu voltasenya berjalan sangat tinggi di sekitar 1,32 sampai dengan 1,36 volt bahkan saat dia spiking. Dengan lonjakan voltase tersebut, ini yang membuat CPU package power dari 9700X bakalan jadi jauh banget berbeda ketimbang kondisi defaultnya. Bahkan clock speednya itu hanya naik sekitar 400 MHz. Jadi gua rasa 9700X bakalan lebih ideal kalau dibiarkan jalan default aja atau kalian manual tuning sendiri untuk mencari efisiensi terbaiknya, bukan menggunakan PBO. Kita ke benchmark selanjutnya yaitu adalah Blender. Untuk Scene Monster di sini 9700X punya angka di 133 sampel per menit jika menggunakan PBO, angka yang nggak terlalu berbeda jauh dari kondisi defaultnya. Angka ini juga tentunya udah lebih kencang dari 7800X 3D, tapi tentu masih ada di bawah dari Ryzen 9 7900X. Lalu untuk encoding video, Ryzen 7 9700X punya angka di 115 fps rata-ratanya. Ketika kita menggunakan PBO ada peningkatan, tapi peningkatannya lagi-lagi nggak signifikan. Angka ini juga selisih kurang lebih sekitar 10 fps dari 7800X 3D dan selisihnya masih cukup jauh dari Core i7 14700K. Tapi nggak perlu khawatir sebetulnya untuk encoding video seperti ini karena kebanyakan zaman sekarang encoding video bakalan dijalankan melalui discrete GPU. Jadi pengujian ini sebetulnya hanya untuk mengukur kemampuan CPU-nya aja. Seperti di DaVinci Resolve, di sini sebetulnya perbedaannya juga nggak terlalu jauh ya dari Core i9 14900K sampai dengan 7800X 3D. Untuk pengujian game semuanya itu pastinya menggunakan resolusi 1080p dan semua presetnya kalian bisa baca di sini. Yang pertama adalah Valorant. Di sini untuk Ryzen 7 7800X 3D masih unggul dari semua prosesor Intel yang ada saat ini. Bahkan 9700X ketika menggunakan PBO juga sebetulnya udah bisa mengimbangi, bahkan hampir mengimbangi 7800X 3D. Kemampuannya bahkan udah ngelewatin 14900K. Tapi dalam kondisi default, 9700X di sini baru sedikit lebih unggul dari Core i7 14700K aja. Dan kalau harus dibandingin dengan 7900X, ternyata perbedaannya cukup signifikan pada game Valorant ini. Nah, game selanjutnya adalah Cyberpunk 2077. Di sini untuk Intel baik 14700K atau 14900K masih tetap lebih unggul, sementara di bawahnya itu disusul dengan Ryzen 7 7800X 3D. Untuk 9700X dalam kondisi default ataupun menggunakan PBO di sini hampir nggak berasa perbedaannya, bahkan cenderung sama. Selanjutnya adalah Deathloop. Di sini untuk Core i9 14900K masih unggul, ada di paling atas, tapi selanjutnya masih disusul dengan 7800X 3D. Ryzen 7 9700X di sini gua rasa unggulnya itu hanya di IPC aja, sementara di L3 cache itu memang 7800X 3D masih tetap lebih unggul karena cache-nya gemuk banget. Selanjutnya adalah Death Stranding. Nah, untuk game ini sepertinya udah ada limitasi dari GPU-nya.
meskipun resolusinya adalah 1080p. Jadi hampir semua pengujian untuk game ini, rata-rata FPS-nya udah dapat mentok semua hampir 240. Untuk Far Cry 6 di sini 14900K masih tetap lebih unggul, sementara Ryzen 7 7800X 3D dan juga i7 14700K itu punya kemampuan yang memang cukup head to head. 9700X di sini masih tetap berada di bawah 7800X 3D, baik dalam kondisi default ataupun menggunakan PBO. Game selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn. Untuk Horizon Zero Dawn di sini, Ryzen 7 9700X mendapatkan rata-rata 190 FPS, hanya meningkat 9 FPS saja ketika kalian menggunakan PBO. Sementara Ryzen 7 7800X 3D tetap masih ada di atas 9700X jika bermain game, disusul dengan Core i9 14900K dan juga Core i7 14700K. Game selanjutnya adalah Hogwarts Legacy. Untuk Hogwarts Legacy di sini antara PBO dan juga default itu sama aja rata-rata FPS-nya, dan untuk Ryzen 7 7800X 3D punya kemampuan yang sangat-sangat head to head dengan 14700K ataupun 14900K. Selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider. Di sini untuk Ryzen 7 7800X 3D paling kenceng di antara semua CPU yang ada di data pengujian ini. Ryzen 7 9700X mendapatkan rata-rata 265, sementara ketika kita menggunakan PBO itu hanya naik 5 FPS aja. Angka ini juga tentunya masih ada di bawah dari Core i7 14700K. Dan terakhir itu ialah The Last of Us Part 1. Di sini rata-rata FPS-nya ada di angka 173 berbanding dengan 7800X 3D. Tapi tetap posisinya ini masih di bawah dari i7 14700K ataupun 14900K. Nah, jika kita ukur CPU package power ketika bermain game, ini akan berbeda dengan pengujian multi-core tadi atau ketika rendering menggunakan seluruh core-nya. Di sini Ryzen 7 9700X memakan daya sekitar 85 Watt, angka yang sama seperti 7800X 3D. Sementara ketika menggunakan PBO, dia nggak mental-mentul banget seperti multi-core pada Cinebench tadi, CPU package powernya hanya ada di angka 105 Watt. Sementara untuk 7900X ada di angka 131, habis itu i7 14700K ataupun i9 14900K masih cukup tinggi di 145 dan juga 153 Watt. Ini menjadikan Ryzen 7 7800X 3D memiliki rata-rata FPS per watt yang tetap lebih baik ketimbang Ryzen 7 9700X, meskipun selisihnya memang hanya sekitar 1,5an aja. Jadi sebetulnya si Ryzen 7 9700X di sini masih tetap memiliki efisiensi yang sangat-sangat baik pada skenario gaming, meskipun memang kemampuan gamingnya tetap masih di bawah 7800X 3D. Sementara jika kita cek 7900X, itu dia rata-rata FPS per wattnya itu masih nggak terlalu berbeda jauh dari i7 14700K atau 14900K. Oke, bagaimana dengan kesimpulan untuk AMD Ryzen 7 9700X? Dengan harga sekitar 6,5 juta rupiah, apakah ini CPU yang bagus? Jawaban gue bisa iya, bisa juga enggak. Iya kalau kita ngelihatnya dari segi performance per watt dan efisiensi. CPU ini bakalan bisa terlihat jadi luar biasa. Klaim mengenai temperatur yang lebih adem pada level TDP tertentu juga bisa dibuktikan di sini. CPU ini akan tepat guna jika kalian pingin PC yang compact, yang nggak perlu cooling super besar untuk jinakin panasnya. Peningkatan IPC juga termasuk sangat baik pada level TDP ini jika membandingkannya dengan 7800X 3D tadi. Ini jika kita berbicaranya itu bukan dalam skenario gaming ya. Karena kalau kita bicaranya skenario gaming, nampaknya performance dari 7800X 3D itu memang masih paling atas. Bahkan 14900K dalam beberapa game pun masih bisa diimbangi dengan 7800X 3D. Gue juga bisa bilang CPU ini nggak oke. Karena efisiensi dari Zen 5 ini bisa bubar ketika menggunakan PBO. Power dan temperatur bisa melonjak jauh karena voltase bisa berjalan liar. Dan peningkatan performa saat menggunakan PBO bisa dibilang nggak begitu signifikan. Performance per watt dari 9700X ini pada skenario gaming masih sedikit di bawah 7800X 3D. Lalu jika cari performance per watt dalam multicore, rasanya Ryzen 9 7900 polos masih jadi solusi yang baik. Yang masih sama dari arsitektur Zen 5 ini ialah power idle-nya yang masih cukup tinggi. Bahkan power idle-nya tuh bisa setengah daripada power full load-nya. Tapi untungnya terbayarkan jika CPU-nya itu sering melakukan load, yang membuat CPU ini secara overall masih tetap lebih efisien, jauh banget ketimbang Core i7 14700K. Dan yang pasti sejauh ini, mulai dari arsitektur Zen 4 itu nggak ada permasalahan pada platform DDR5 mereka. Kalian juga boleh komen di kolom komentar di bawah, dan juga kalian bisa komen untuk Ryzen 7 9700X ini kira-kira seperti apa. Jangan lupa subscribe, gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.